hadirat-Mu. Terimalah itu Tuhan, semua kami persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu berdaulat di tempat ini. Barulah atas setiap pemberitaan firman saat ini Bapa, menaklukkan setiap tipu daya setan, kuasa gelapan, roh pengganggu di dalam nama Yesus. Nyatakanlah kemuliaan-Mu Tuhan, hati kami dan hidup kami terbuka untuk firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami melalui hamba-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita bersyukur di hari Minggu ini kita sudah ada di bulan Mei, di bulan 5, di minggu pertama di bulan ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Ya Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini bagi kita adalah rahasia kehidupan yang berkemenangan. Ya, rahasia kehidupan yang berkemenangan. Ada kata rahasia. Apa itu rahasia? Tentunya rahasia itu Bapak Ibu dalam Tuhan tidaklah bisa dikatakan, bisa diungkapkan kepada sembarang orang. Biasanya rahasia adalah sesuatu yang tertutup. Rahasia adalah sesuatu yang susah diungkapkan. Kalau itu adalah bagi orang yang belum paham akan apa menjadi kerinduan orang yang mengungkapkan rahasia itu. Rahasia adalah sesuatu yang tersembunyi. Rahasia adalah sesuatu yang boleh katakan banyak orang mau mendengarkan rahasia itu. Hari ini kita mau mendengarkan rahasia tentang kehidupan yang berkemenangan. Amin. Kehidupan berkemenangan. Apa itu kehidupan berkemenangan? Adalah kehidupan di mana kita bisa melampaui setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kehidupan berkemenangan adalah kehidupan di mana kita mampu melewati setiap situasi-situasi yang berat, sedang, dan mungkin juga ringan. Kita harus menang di dalamnya. Kita buka dulu kitab kita Bapak Ibu Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ayat 18. Ya, 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Ya. Ya, bagi yang bisa lihat Alkitab, lihat Alkitab. Bagi di depan slide bisa juga dilihat depan slide. Ya, di ayat 16 dikatakan dalam bunyinya Bapak Ibu Tuhan, 2 Korintus 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ya, di ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, di ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ini adalah suratan Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus diajak oleh Paulus sebagai jemaat Tuhan yang telah mempercayakan dirinya kepada Tuhan dan percaya selalu kepada Yesus sebagai juru selamatnya. Paulus bicara tentang bagaimana mereka harus kuat, tetap bersemangat dalam situasi yang mereka hadapi pada saat itu Bapak Ibu Tuhan. Mereka harus menjadi orang-orang pemenang. Dengan situasi lingkungan di kota Korintus yang berusaha membuat mereka patah semangat, membuat mereka lagi tidak mempercayakan diri mereka kepada Tuhan. Tentunya kehidupan masalah demi masalah Bapak Ibu dalam Tuhan itu bisa membuat kita tawar hati, bisa membuat kita lemah. Oleh sebab itulah Paulus datang lewat suratnya kepada jemaat di Korintus, supaya mereka dalam setiap persoalan, masalah, mungkin saya katakan cengkeraman iblis yang berusaha menggugah iman mereka, tidak lagi mempercayakan dirinya, tidak lagi percaya kepada Yesus, harus tetap bersemangat, harus tetap memandang Yesus. Haleluya. Kita juga begitu Bapak dan Tuhan. Kehidupan orang percaya seharusnya adalah kehidupan berkemenangan, ya, karena Kristus yang telah memberikan kemenangan kepada kita. Kenapa hidup kita berkemenangan? Karena kita memiliki Tuhan Yesus yang telah mati di Bukit Golgota, dan kematiannya bukanlah kematian yang sia-sia, tapi kematiannya adalah memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Haleluya. Ya, tapi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, perlu kita ketahui apa kata, ya, perlu kita ketahui Bapak Ibu dalam Tuhan,
Ini berarti bahwa bukan selalu dikatakan kekristenan itu selalu indah. Mungkin saat kita bicara tentang kemenangan, di mana saat kita, di pemikiran kita berkata, oh iya, kalau hidup berkemenangan, berarti semuanya indah. Tidak ada kekacauan, tidak ada lagi masalah. Boleh katakan selalu hidup berkelimpahan, apa yang ku perlu selalu ada. Itulah hidup berkemenangan. Ada mungkin berkata, kalau hidup berkemenangan, tidak ada yang namanya kekurangan. Tapi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ini tentunya bertolak belakang dengan fakta. Dan memang Tuhan tidak menjanjikan hidup berkemenangan itu bukanlah hidup yang dikatakan selalu indah. Hidup berkemenangan bukan dalam arti kita tanpa masalah. Hidup berkemenangan bukan dalam arti kita selalu terus berkelimpahan. Saat kita mungkin diposisikan Tuhan dalam situasi yang berat, situasi kita mungkin ekonomi kita dalam keadaan lemah, lantas kita berkata, berarti ini bukan hidup berkemenangan. Bukan Bapak Ibu dalam Tuhan. Hidup berkemenangan nanti akan kita pelajari satu demi satu. Apa kata Alkitab tentang hidup penderitaan Bapak Ibu? Apa kata Alkitab tentang penderitaan? Rupanya Bapak Ibu dalam Tuhan, dalam Alkitab ada 48 ayat yang menyatakan penderitaan yang dialami orang-orang percaya pada zaman perjanjian baru. Ada 48 ayat bicara tentang penderitaan yang harus dihadapi orang-orang percaya di dalam kitab perjanjian baru. Dan kalau itu Bapak Ibu Tuhan, kita mungkin di zaman sekarang kita juga mengalami yang namanya penderitaan. Mungkin penderitaan mungkin dalam persoalan antara hubungan suami istri, mungkin penderitaan mungkin kita menghadapi memang situasi ekonomi yang hari-hari ini sedang terjepit, atau mungkin persoalan dalam usaha pekerjaan kita, persoalan mungkin hubungan antara orang tua dan anak, persoalan di dalam lingkungan sosial masyarakat kita, dalam sosial politik di negara kita, bahkan di dunia ini. Penderitaan yang kita alami bukanlah membuat kita bukan menjadi orang-orang yang tak berkemenangan, Bapak Ibu Tuhan. Karena dalam Alkitab sudah dikatakan, ya, ada dua ayat yang saya tampilkan tentang penderitaan itu. Dalam Lukas 9 ayat 23 dikatakan, sama-sama dulu kita baca ayat ini, 2-3 ya. Katanya kepada mereka semua, apa katanya? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan memikut aku. Ini kata Tuhan Yesus, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan 2000 tahun yang lalu. Barang siapa mau mengikut aku, dikatakan ia harus menyangkal dirinya. Apa itu menyangkal diri? Apa menjadi kesenangan kita? Ada waktunya kesenangan diri kita itu harus kita letakkan dulu. Biarlah menjadi kesenangan Tuhan yang lebih dulu menguasai santero kehidupan kita. Itu menyangkal diri, Bapak dalam Tuhan. Menyangkal diri boleh katakan juga menyangkal pikiran, menyangkal mulut, menyangkal mata, menyangkal telinga, menyangkal setiap seluruh perilaku kehidupan kita, kita sangkal. Untuk apa? Supaya kepribadian firman yang menguasai diri kita. Bukan lagi keegoan kita, bukan lagi kesombongan diri kita, bukan lagi keakuan diri kita, bukan lagi kepintaran diri kita sendiri, bukan lagi kehebatan diri kita sendiri yang lebih tinggi daripada firman. Jadi firman itu sudah katakan dalam Lukas 9:23, kita harus siap menyangkal diri kita. Katakan amin. Bahkan dikatakan memikul salib setiap hari. Apa itu memikul salib? Salib ini melambangkan penderitaan, Bapak Ibu. Kita bicara salib, kita bicara tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Apa yang dialami oleh Yesus di kayu salib adalah penderitaan yang sangat luar biasa, yang boleh saya katakan belum pernah dialami oleh manusia di sepanjang masa. Itulah penderitaan Yesus. Dia dicambuk, ditombak, dipaku, bahkan sampai mati di kayu salib. Salib ini bicara tentang penderitaan. Dan firman Tuhan katakan harus siap memikul salibnya, memikul. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, memikul salib dikatakan firman Tuhan di sini Bapak Ibu adalah bukan sekali seminggu, 2 kali seminggu, tapi di sini dikatakan kita harus siap memikul salibnya setiap hari. Haleluya, katakan haleluya. Dan mengikut aku. Ada kata belakangnya mengikut aku. Kenapa ada kata mengikut aku di belakang ayat ini, kalimat ayat ini? Karena ada banyak orang saat dia tidak siap menyangkal dirinya, atau mungkin dia siap menyangkal dirinya tapi tidak siap memikul salib Tuhan. Dan saat mungkin dia siap memikul salib Tuhan, dia kesulitan dalam memikul salib Tuhan, lantas tidak lagi selera untuk mengikut Tuhan. Jadi ada tahapan Bapak Ibu, menyangkal diri, memikul salib,
baru ikut Tuhan. Haleluya. Apa itu masuk mengikut Tuhan? Adalah mempersembahkan manusia batin kita di hadapan Tuhan. Manusia rohani kita yang seutuhnya kepada Tuhan. Itulah mengikut Tuhan. Jadi mengikut Tuhan bukan sekedar sebagai orang Kristen biasa, Bapak Ibu Tuhan. Ya, itu Lukas 9:23. Kita akan lihat 2 Timotius 3 ayat 12. Apa katanya di situ, Bapak Ibu? Apa katanya? Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus, apa katanya? Akan menderita aniaya. Itu dalam 2 Timotius 3:12. Orang yang mau beribadah kepada Tuhan harus dikatakan menderita aniaya. Inilah pengalaman. Ya, ini dikatakan Paulus kepada Timotius sebagai pengerjanya. Hei Timotius, engkau mungkin harus katakan hidup ibadah itu harus penting kepada umat yang kau layani. Tapi perlu kau ketahui saat mereka beribadah kepada Tuhan, bukan dalam arti saat mereka sudah beribadah kepada Tuhan, mereka adalah kebal terhadap aniaya. Apa itu aniaya? Aniaya ini bicara tentang olok-olok. Aniaya di sini Bapak Ibu adalah bicara tentang tekanan-tekanan kehidupan di dunia ini. Haleluya. Siapkah dianiaya? Dianiaya bisa bentuk fisik dipukul. Dianiaya bisa bentuk fisik ditumbuk. Dianiaya ada bentuk fisik dipenjara. Dianiaya adalah bentuk fisik mungkin diludahi, diejek, dihina, direndahkan. Bagaimana kita anak-anak Tuhan? Kita beribadah kepada Tuhan. Selesai kita beribadah, ada persoalan, kita diniaya, diejek, difitnah. Siapkah kita menjadi orang-orang siap memikul penderitaan itu? Apakah kita nggak setuju dengan penderitaan itu? Kita katakan, aku harus balas. Dia sudah menganiaya aku juga harus menganiaya dia. Itu bukan gambaran orang yang mengikut Tuhan Yesus, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius 3:12, orang yang beribadah harus siap menderita aniaya. Katakan amin. Ya. Kita akan masuk lihat Bapak Ibu sebagai kunci meraih kemenangan. Apa sih kunci untuk meraih kemenangan dalam ayat pokok tadi kita yang sudah kita baca? Yang pertama Bapak Ibu, supaya kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang meraih kemenangan, untuk boleh melihat, mengalami rahasia hidup berkemenangan. Yang pertama, firman Tuhan dalam 2 Korintus 4:16 sudah kita baca tadi, katakan, apa katanya? Jangan tawar hati. Kalau mau hidup berkemenangan di akhir zaman ini, jangan tawar hati. Apa itu tawar hati? Itunya hamba Tuhan, itunya majelis, itunya pelayan, itunya orang Kristen, itunya sahabat. Tawar hati. Ya, haleluya. Jangan menjadi pudar atau redup semangat kita hanya karena masalah yang kita hadapi. Katakan amin. Ya, sedikit amin. Amin. Jangan pudar semangat kita Bapak Ibu karena ada masalah yang kita hadapi. Pudar semangatnya. Amsal 18 ayat 14 dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Katakan amin. Itu Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat, dia dapat menanggung penderitaannya. Kenapa ada kata penderitaannya? Memang hidup di dunia ini, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kita nggak bisa lepaskan diri kita dari penderitaan. Kalau kita melepas dari penderitaan, itu hanya di sorga. Di dunia ini, selama kita hidup di dunia ini, kita akan menghadapi penderitaan demi penderitaan, masalah, persoalan demi persoalan, tidak berhenti selagi belum kiamat. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, diperlukan adalah orang-orang yang bersemangat, bukan menjadi orang-orang yang tawar hati. Sedikit saja kita ditekan, kita langsung tawar hati. Saya bersaksi kemarin 2 minggu lalu atau minggu lalu, ada ini calon hamba Tuhan, sekarang mereka sudah ada di Serangjaya. Kemarin saya katakan kontrakan mereka digagalkan, tapi puji Tuhan mereka berdua dan puasa, mereka sudah sampai Sarah, ada 4 orang. Mereka beli peralatan mereka untuk siap melayani Tuhan. Walaupun cuma mereka di situ, orang yang percaya, yang lain tidak ada Bapak Ibu. Ada tantangan, ditekan pemerintahan mereka, ada yang menekan mereka, tapi mereka katakan kami harus tetap melayani Tuhan. Mereka nggak patah semangat. Padahal Bapak Ibu ancamannya itu bukan ancaman sekedar ejekan,
sampai ancaman nyawa, tapi nggak patah semangat, tidak tawar hati. Siapakah kita hari-hari ini yang cepat langsung tawar hati, langsung pudar semangatnya? Haleluya. Untung saya waktu itu Bapak Ibu dalam Tuhan, setelah waktu saya pengerja naik tingkat 2, Bapak Gembala nekan saya. Dia berjanji saya harus sekolah kitab di Beji, rupanya di sekolah kitab Palembang dibuat. Saya waktu itu pudar. Apa janji Bapak Gembala ini? Dia janji saya di sana, tapi kok di sini ditempatkan? Saya marah besar. Saya hampir menggulung pakaian saya mau pulang ke Medan ke orang tua, hanya gara-gara gak nepati janji. Mau patah semangat saya. Tapi ada hamba Tuhan mengingatkan saya. Kalau saya tidak mengingat itu Bapak Ibu, saya gak dengar-dengaran, saya kurasa gak jadi gembala hari-hari ini. Ya saat ini patah semangat dengan persoalan yang kita hadapi. Itu membuat kita bukan menjadi orang-orang berkemenangan. Kalau mau menjadi orang berkemenangan, jangan menjadi orang yang tawar hati. Katakan, jangan tawar hati. Iya, jangan tawar hati. Jangan langsung cepat memble. Jangan cepat lagi langsung nggak mau lagi berdoa, nggak mau lagi melayani, nggak mau lagi aku berbuat baik, nggak mau lagi kata-kata yang baik, nggak mau lagi lemah-lemah aku. Bilang orang langsung serang aja, tinju aja mukanya. Nggak mau lagi aku disepelekan. Siapa dia? Wah, ini orang yang tawar hati Bapak Ibu. Orang yang bersemangat. Walaupun saya seperti difitnah, dianiaya, saya semangat. Aku adalah anaknya Tuhan. Aku adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Aku adalah orang yang memiliki mental pemenang, bukan mental pecundang, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kunci untuk kita meraih kemenangan yang kedua, apa dikatakan dalam 2 Korintus 4:18 sudah kita baca tadi. Memakai mata rohani kita. Ada mata jasmani, ada mata rohani Bapak Ibu. Ya, kita lihat lagi ayatnya sudah di depan, saya tulis 2-3 ayat, mari kita baca. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal Bapak Ibu. Ini pengalaman kita bersama Bapak Ibu. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sampai saat ini masih stay di hadapan Tuhan, stay beribadah kepada Tuhan. Karena kita bukan memperhatikan apa yang kelihatan, tapi adalah apa yang tak kelihatan. Artinya kita pakai mata iman kita. Katakan amin. Kalau kita pakai mata jasmani kita Bapak Ibu, saya pakai mata jasmani saya 20 tahun yang lalu, saya nggak bisa berdiri di sini Bapak Ibu. Karena 20 tahun yang lalu, masa begini melayani Tuhan? Apa-apaan ini? Macam budak saya di sini. Haleluya. Haleluya. Gembala saya yang di Medan selalu katakan, Rudy, pakai mata iman. Kau nggak bisa melihat, tapi dengan mata iman kita bisa melihat jauh di balik tembok yang menghalangi mata kita. Di balik waktu demi waktu. Waktu ini kan panjang Bapak Ibu, bagikan tembok waktu ini. Sejak saya tahun 2000, 2001, 2002 sampai 2020 ada tembok yang begitu tebal. Tapi orang yang pakai mata imannya, dia bisa melihat 20 tahun mendatang bagaimana dia. Sebab kehidupan kita sebagai orang percaya bukan melihat apa yang kelihatan, tapi apa yang tak terlihat. Itu dikatakan mata rohani. Haleluya. Mata rohani. Mengapa mata rohani Bapak Ibu? Mata rohani akan memampukan kita untuk melihat ada berkat dalam setiap masalah. Katakan amin. Itulah mata rohani. Kalau kita pakai mata rohani Bapak Ibu, kita mampu melihat lewat masalah ini, Tuhan, ada berkat yang kau siapkan bagiku. Sebab 2 Korintus 5:7 dikatakan Bapak Ibu, hidup karena percaya bukan karena melihat. Orang-orang Kristen itu dalam 2 Korintus 5:7 dikatakan hidup karena percaya, bukan karena melihat Bapak Ibu. Ada percaya, bukan karena melihat. Kalau kita lihat sekarang, kita bisa mentah. Tapi waktu kita melihat
dengan mata iman kita. Aku percaya Tuhan, aku menabur yang baik hari ini, dan aku nanti di masa kesusahan, aku akan menuai hal yang baik. Haleluya. Itulah mata iman Bapak Ibu. Tapi kalau mata jasmani, hanya pakai logika, hanya pakai pikiran manusia Bapak Ibu. Dia perlukan mata iman kita. Dengan memiliki mata rohani, sini dikatakan, kita akan melihat hal positif dalam penderitaan kita. Ada hal positif, bukan selalu melulu negatif. Tapi kalau orang anak-anak Tuhan tidak memakai mata rohaninya, masalah itu selalu dipandangnya negatif. Sikit-sikit negatif, sikit-sikit negatif Bapak Ibu. Tapi kalau mata rohani, ini Tuhan, persoalan, tekanan, ujian. Aku percaya Tuhan, ini membuat aku semakin naik tingkat, level yang lebih lanjut lagi Tuhan. Membuat aku menang dalam menghadapi roh keegoanku, roh kesombonganku. Untuk menghadapi mentalku yang pecundang ini Tuhan, menjadi mental pemenang, mental pemberani. Itulah kita anak-anak Tuhan. Haleluya. Waktu saya pelayanan di Bukit Mengkire, Bapak Ibu dalam Tuhan, saya kadang-kala pulang jam 11 malam. Yang saya naiki bukan sepeda motor, tapi sepeda angin. Ada tanjakan begini, jadi nggak bisa didayung Bapak Ibu sepedanya. Jadi harus turun dari sepeda, saya jalan. Rupanya Bapak Ibu, namanya jam 11 malam, setengah 12 malam. Tiba-tiba ada yang jatuh. Namanya malam-malam Bapak Ibu, di tengah-tengah hutan. Aduh Tuhan, saya orangnya penakut Bapak Ibu. Tapi bolak-balik itu saya hadapi, membuat saya menjadi pemberani. Haleluya. Coba saya sebagai hamba Tuhan pengecut. Aduh, masa begini? Saya orang kota Medan, saya datang kemari untuk apa datang ke hutan-hutan ini? Udahlah, nggak mau aku melayani. Saya mentalnya tetap menjadi mental penakut, mental pecundang. Tapi lewat itu saya hadapi, tidak ada lagi yang saya takuti, karena Tuhan sudah melatih diri saya. Haleluya. Itulah perlunya pakai mata rohani Bapak Ibu. Itu yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Korintus. Itu yang kedua. Yang ketiga, kunci untuk meraih kemenangan yang ketiga, dikatakan diperlukan apa? Tabah. Ya, 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 8. Sama-sama kita baca. 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 8, 2 3 ya. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada beralih dari tubuh ini, katanya Bapak Ibu Tuhan. Ini pengalaman Paulus. Tubuhnya adalah tubuh yang selalu namanya tubuh jasmani kita. Hakikat tubuh kita ini adalah kenikmatan, keenakan, kenyamanan. Inilah tubuh kita Bapak Ibu. Hidup santai, inilah tubuh kita. Haleluya. Tapi kita harus beralih dari tubuh kita, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tabah. Kalau tidak beralih dari tubuh kita Bapak Ibu, Paulus pernah berkata, maka dalam hidup kita hanya ada persungutan-persungutan, penyesalan-penyesalan yang terjadi. Makanya rahasia Paulus, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang tabah. Tapi untuk menjadi anak Tuhan yang tabah, jangan hanya bergelut pada tubuh ini, tapi kita ada waktunya kita mengalihkan diri kita dari tubuh ini. Ini Bapak Ibu adalah pengalaman rohani ini. Gimana caranya beralih dari tubuh ini, padahal tubuh ini ada jasadku, ada rohku, melekat semua dalam tubuh, jiwa dan roh dalam satu kesatuan dalam tubuh jasmaniku. Bagaimana pengalaman Paulus ini maksudnya beralih dari tubuh ini? Ini adalah refleksi kehidupan Bapak Ibu, adalah tentang pengalaman hidup kita. Jangan sikit-sikit hanya pada sayang pada diri sendiri. Itu maksudnya Bapak Ibu. Kita kan seringkali hanya sayang pada diri sendiri. Selalu ibaratnya patokannya diri kita sendiri, bukan lagi firman, diri kita sendiri. Haleluya. Aku ini, kau tahu gak siapa saya? Aku ini loh. Jangan coba-coba siapa rupanya dia. Ini Bapak Ibu. Kalau kita nggak bisa beralih dari tubuh ini, itu yang muncul selalu keegoan, kesombongan, sok jago itu kata orang Medan. Ya, hidup yang sembraut, hidup seenaknya saja,
tanpa aturan. Itulah anak-anak Tuhan yang tidak siap beralih dari tubuh ini. Tapi orang yang siap beralih dari tubuh ini, maka muncul yang namanya tabah. Apa itu kata tabah? Kata tabah bukan kata yang asing bagi orang-orang Kristen, Bapak Ibu. Tabah artinya apa? Tetap kuat. Itulah tabah. Apa itu maksudnya tabah? Sabar dalam menghadapi masalah. Itulah tabah. Sabar menghadapi masalah, tidak mudah putus asa atau tidak mudah menyerah. Itulah tabah. Ya. Kenapa banyak orang gampang menyerah? Kenapa banyak orang nggak kuat? Kenapa banyak orang nggak sabar menghadapi masalah? Karena dia hanya bercokol pada dirinya sendiri, tidak beralih dari tubuhnya ini, sama seperti pengalaman Paulus tadi. Untuk kita melahirkan kehidupan yang tabah sebagai orang percaya, kita harus siap beralih dari tubuh ini, mengalihkan diri kita kepada firman, mengalihkan diri kita pada Yesus. Sehingga apa yang jadi pikiran kita adalah pikiran dan perasaan yang ada di dalam Yesus, bukan lagi pakai pikiran dan perasaan kita. Kalau kita Kristen hanya pakai pikiran dan perasaan kita, Bapak Ibu, seringkali salah. Seringkali salah. Ya, mohon maaf Bapak Ibu berkeselam Tuhan. Sekarang banyak bantuan sosial. Ada yang dapat PKH. Ada yang dapat PKH anak Tuhan? Ya, nanti ya, tanya sama Om ya. Ada yang dapat bantuan sosial untuk menghadapi COVID-19. Ini kemarin Om jumpa dengan pimpinan di Kamanan di Langkat. Dikatakan siapa yang belum mendapatkan bantuan sosial COVID-19 melapor. Ini sekarang kami sedang mendata orang umat Kristen di sekitar Langkat. Ya. Tapi ada gambaran kata miskin. Definisi miskin menurut pemerintah ada 7 kriteria, Bapak Ibu. Mungkin 17 kriteria, 14 kriteria ini adalah sangat menyakitkan. Rumahnya katanya 4x2 per satu orang. Rumahnya dari bambu, atapnya rumbia, lantainya tanah. Waktu saya baca 14 kriteria itu Bapak Ibu, kata miskin, definisi miskin menurut pemerintah kita, sangat sedikit kita temui dengan definisi itu. Ya, saya katakan begitu kepada pimpinan yang mau membantu. Ya ini sulit sekali ini Pak. Ya kalau kita pakai rasa Pak Pendeta, susah kita. Saya rasa saya miskin Pak. Saya sudah nggak makan 2 hari. Siapa yang tahu? Gambaran mereka miskin bisa lihat dari fisik, dari definisi yang sudah diacuannya dari pemerintah. Jadi nggak bisa pakai rasa, nggak bisa pakai pikir-pikir begitu Pak Pendeta. Harus sudah ada yang patokannya. Begitu juga kita Bapak Ibu sebagai orang percaya. Apa patokan kita mengikut Tuhan? Apa patokan kita supaya kita tabah? Bukanlah pikiran dan perasaan kita, tapi adalah pikiran dan perasaan Tuhan. Itu menggambarkan kita menjadi orang yang berkemenangan. Ya, bukan saya rasa. Aku rasa aku orang berkemenangan ini. Apa buktinya? Kau kemarin langsung menyerah. Ada persoalan saja kamu diejek langsung balas. Itu bukan orang yang tabah. Orang yang tabah, difitnah, diapain pun dia harus tetap kuat. Stay dalam firman Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, untuk kita hidup berkemenangan, yang terakhir yang keempat, apa katanya? Usaha. Ya, kita baca 2 Korintus 5 ayat 9. Apa katanya di situ? Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ada kata berusaha, sebab itu juga kami berusaha. Ada kata usaha Bapak Ibu. Paulus juga mengajarkan jemaat Korintus harus ada kata usaha. Kalau kita mau berkemenangan harus ada usaha. Bukan berdiam diri Bapak Ibu, bukan pemalas. Ini usaha Bapak Ibu. Berserah tidak berarti menyerah tanpa mau berusaha. Ada banyak orang, kita berserah saja deh, tapi tidak pernah melakukan sesuatu. Memang Tuhan berjanji akan menolong kita Bapak Ibu, amin. Tapi ada usaha yang harus aktif kita lakukan. Usaha apa itu? Kalau persoalan datang, usaha apa itu? Saat begitu banyak masalah yang kau hadapi, minimal usaha yang pertama berdoa. Amin. Berdoa dong. Udah banyak masalah, doanya malas. Waduh Tuhan. Ada yang digumuli. Udah berapa kali yang berdoa Pak? Seminggu itu berapa kali berdoa?
Nggak ada. Hanya 2 makan. Makan berapa kali sehari? 3 kali. Cuman itu doang. Mang gue ya mang. Tapi kau melapor sama Pak Gembala banyak kali masalah. Iya banyak kali masalah aku Om Pendeta. Sini om doakan. Om doakan dalam nama Yesus. Di rumah berdoa? Enggak. Aduh. Harus juga berdoa. Haleluya. Tuhan bukakan jalanmu Tuhan. Tuhan bukakan pintu berkat-Mu bagiku Tuhan. Tuhan jamalah anak-anakku Tuhan. Sampai sekarang Tuhan belum juga tergugah hatinya Tuhan. Roh Kudus ubahkan, insapkan dia Roh Kudus. Itulah doa, usaha yang kita lakukan yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua dikatakan apa? Usaha apa yang kita lakukan? Melakukan bagian kita. Contohnya Bapak Ibu di Alkitab ada mujizat air menjadi anggur. Perkawinan di Kana, waktu itu anggur sudah kehabisan, waktu pesta perkawinan di Kana. Ada Ibu Yesus menyuruh, ya, menyuruh untuk apa? Menyiapkan suatu tempayan, tempat air. Tapi Yesus katakan waktuku belum tiba. Artinya apa? Dia beriman melakukan bagiannya. Aku percaya Yesus siap melakukannya, tapi harus melakukan bagianku. Apa bagianku? Apa kata firman? Makanya Bapak Ibu, pikiran kita harus penuh dengan firman. Kalau pikiran kita hanya penuh dengan sinetron, penuh dengan media sosial, pikiran kita penuh dengan hal-hal buruk di dunia ini, yang tidak muncullah hal yang baik dalam pikiran kita, yang dalam actionnya di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi pikiran kita kalau penuh firman Bapak Ibu, kekasih dalam Tuhan, maka kita bisa mengerti, boleh katakan gayung bersambut dari apa yang mau Tuhan buat bagi kita. Amin. Apa yang mau Tuhan buat bagi anak-anak kita, gayung bersambut, karena kita sudah melakukan bagian kita dengan baik. Bahkan Bapak Ibu di situ dikatakan ada contohnya mujizat 5 roti 2 ikan. Mujizat 5 roti 2 ikan tidak akan mungkin terjadi Bapak Ibu Tuhan. 5.000 orang dikasih makan, bahkan lebih berapa bakul? 12 bakul. Itu tidak akan mungkin terjadi mujizat itu kalau tidak ada yang menyerahkan 5 roti 2 ikan di antara sekumpulan orang. Sekumpulan orang itu dikumpulkan bagiannya, walaupun banyak yang gak jujur saat itu, banyak yang pelit saat itu. Hanya 5 roti 2 ikan, kan gak mungkin ini. Masa di antara 5.000 orang cuman bawa 5 roti 2 ikan? Kan gak mungkin. Berarti apa? Ada banyak orang pelit Bapak Ibu, gak mau bersiap. Padahal Yesus katakan, adakah di antaramu roti, ikan? Selalu mikirkan diri sendiri. Enggak ada, habis. Padahal masih ada di tasnya. Tapi itu pun, itulah Tuhan kita baik, tetap dilakukan mujizat. Ada bagiannya. Bagiannya apa? Mengumpulkan roti dan ikan. Kita harus juga siap melakukan bagian kita. Dalam mengikut Tuhan untuk kita hidup berkemenangan, harus ada usaha dalam diri kita. Usaha untuk berdoa, usaha apa yang bisa kulakukan Tuhan. Oh iya, kutolonglah dulu, ya. Haleluya. Ya, terus terang Bapak Ibu kasih Tuhan, ini pengalaman saya mungkin ulang-ulang saya beritakan. Waktu saya selalu kitab di Purbasari, saya nggak didukung orang tua. Ke Bapak Gembala saya waktu itu merintis. Jadi setiap bulan tidak ada kiriman. Sampai pada bulan ketiga nggak ada lagi uang saya. Lantas saya lihat ada abang kelas 2, dia banyak berkatnya. Waktu dia nyuci, sampai Bapak Ibu terus terang, pakaian saya nggak bisa saya rinso, nggak ada lagi deterjen. Saya bilang, bang, bisa nggak bang aku mencuci pakaianmu bang? Hah? Serius nih? Iya loh bang. Betul nih? Betul bang, tapi numpang dong pakaian gue ya. Ya udah nggak apa-apa. Bapak Ibu sampai selesai penamatan Soul Kitab Purbasari, saya menyuci pakaiannya. Tapi kiriman nggak pernah datang selama, boleh katakan saya masuk Soul Kitab sampai selesai, nggak saya ada kiriman limper pun tidak ada dari gembala saya. Orang tua nggak ada. Tapi Tuhan memberkati saya lewat abang ini, lewat orang lain. Saya dibelikan baju, pakaian, ada persembahan Bapak Ibu. Situ saya melihat mujizat. Haleluya. Ada usaha. Tuhan gak ada uangku Tuhan. Bobo aja dia. Padahal bisanya kerja. Itu maksud saya Bapak Ibu. Haleluya. Apa bisa dikerjakan, kerjakan. Kan banyak gitu kita anak-anak Tuhan Bapak Ibu. Aduh, gak ada lagi yang mau kami makan.
Apa yang kau kerja satu hari ini? Nggak tahu, bingung katanya. Masa sih bingung? Di tanah Indonesia ini tidak ada kata bingung kalau kita mau berusaha. Haleluya. Asal kita mau bekerja, pasti Tuhan akan buka jalan, akan memberkati kita. Kalau mau hidup berkemenangan, usaha. Apa maksudnya usaha? Lakukan bagian kita, hidup dalam doa. Maka yakinlah Bapak Ibu, kita akan menjadi orang-orang yang pemenang. Haleluya. Apapun masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini, mari kita serahkan kepada Tuhan dan percayalah Ia akan bertindak dan memberikan kita kemenangan. Milikilah rahasia hidup berkemenangan Bapak Ibu. Percayalah, kalau kita bukan menjadi orang-orang yang tawar hati, bukan menjadi orang yang patah semangat, tapi tetap bersemangat, tetap cinta Tuhan, tetap berusaha, tetap tabah, ya. Tidak memakai hanya mata jasmani tapi mata rohani, kita akan berkemenangan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kita akan menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Yesus